Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Kita bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi berharap pagi hari ini anak-anak dalam kondisi sehat sehingga kita dapat melaksanakan PJJ dengan lancar. Anak-anak, kemarin di minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam zat aditif dan adiktif. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari zat aditif dan adiktif. Anak-anak perlu ketahui itu, selain untuk memahami, kemudian juga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjaga kesehatan dan keamanan dari tubuh maupun jaringan-jaringan yang ada pada tubuh kita. Walaupun pada prinsipnya zat adiktif maupun aditif itu juga ada manfaatnya, tetapi karena ada dampak negatifnya, kita juga harus perlu mengetahuinya untuk sekali lagi anak-anak menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Kita mulai anak-anak. Untuk pewarna, seringkali orang itu menggunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan. Nah, kalian bisa amati kalau ada makanan yang misalnya seperti kerupuk atau yang lainnya. Jadi warna itu sangat menyolok tapi sangat terlihat bagus. Nah, tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Misalnya seperti rodamin B. Itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Kemudian metanil yellow. Ini juga menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, kulit, mata, dan juga bahaya kanker pada kandung kemih dan saluran kemih. Pemanis buatan, sekali lagi anak-anak, tidak dapat dicerna dan bukan sumber energi. Tapi ini biasanya dipakai atau digunakan untuk penderita diabetes atau DM, diabetes mellitus. Contohnya seperti sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Manisnya menjadi puluhan bahkan ratusan kali lebih manis. Nah, pemakaian yang berlebihan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Tentu saja ini pemakaian kalau berlangsung terus-menerus. Jadi kadang kita tidak merasa mengkonsumsi suatu makanan itu saja atau minuman itu saja terasa enak di lidah, tetapi menimbulkan bahaya, dan itu harus kita hindari. Ini anak-anak contoh dari pemakaian aspartam, produk-produk yang menggunakan aspartam. Jadi pada produk itu mengandung atau di situ terdapat aspartam. Dan ini juga sangat berbahaya. Seperti minuman Coca-Cola di sini,
kita bisa lihat di situ ada keterangannya, komposisi air berkarbonasi, maksudnya mengandung karbon. Kemudian ada pewarna karamel. Nah, pemanis buatannya ada natrium siklamat, kemudian juga ada natrium sakarin, asam fosfat, perisakola, pengawetnya natrium benzoat, dan seterusnya. Anak-anak, penggunaan bahan pengawet, bahan perasa, bahan pemanis, penyedap itu sebenarnya kalau sudah beredar di peredaran perdagangan itu sudah melalui tes uji makanan. Jadi artinya sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi kadang orang itu mengkonsumsinya tidak hanya sekali-sekali, misalnya hanya 1 bulan sekali. Itu tidak, biasanya kalau apalagi seperti anak-anak itu kadang yang kalian suka itu kalian konsumsi terus-menerus. Nah, sebenarnya pada bahan makanan atau minuman itu pasti tertulis di situ komposisinya apa saja, kandungan yang terdapat apa saja, berapa kalori yang didapat dari makanan itu. Tetapi kalau kita ceroboh, tidak mencermati itu, hanya kita rasakan enak di lidah, enak di mulut, nah itu yang bikin berbahaya. Kita lanjutkan anak-anak. Ini contoh dari sakarin. Kemudian kita lanjutkan, zat aditif sintetik atau sintetis yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan ternyata beberapa diantaranya bersifat racun bagi tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Di sini hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis zat aditif yang menyebabkan kanker. Salah satunya adalah nitrat yang sering digunakan sebagai pengawet daging dan ikan. Kemudian zat pengharum, pewarna, penyedap itu dapat diperoleh dari bahan alami, misalnya daun suji untuk pewarna makanan hijau, pandan untuk penyedap, kunyit itu penyedap dan juga pewarna, wortel juga sebagai pewarna, biji saga pewarna juga, vanili dan rempah-rempah yang lain. Di antaranya misalnya kalau bumbu-bumbu pada dapur ibu kalian misalnya seperti merica atau lada, daun salam, lengkuas, jahe, serai dan lain sebagainya itu dapat digunakan sebagai bahan penyedap. Tetapi penggunaan zat aditif dari bahan alam dianggap memiliki resiko yang lebih kecil dan tidak membahayakan kesehatan jika digunakan dengan tepat. Yang jelas kalau zat aditif alami itu kalau terlalu banyak menimbulkan rasa yang tidak enak. Coba saja anak-anak, misalnya contoh yang mudah, kalau kita memasak sup memakai lada terlalu banyak akan beraroma pedas, sangat pedas. Kemudian kalau misalnya memasak soto dengan jahe yang terlalu banyak, nah itu juga menimbulkan rasa yang tidak enak, tetapi tidak membahayakan kesehatan. Tetapi kalau terlalu berlebihan, nah itu juga pasti ada efeknya. Mungkin pencernaan kita yang terganggu, atau mungkin lambung yang tidak kuat dan lain sebagainya. Bahaya bahan pengawet, contohnya formalin. Ini yang pengawet sintetik ya Nana ya. Kalau pengawet yang alami kan misalnya untuk
garam itu untuk mengawetkan ikan sehingga menjadi ikan asin. Kemudian gula untuk membuat manisan. Nah, seperti itu tidak berbahaya. Nah, bahayanya untuk yang sintetik misalnya formalin dapat mengawetkan tahu atau mungkin ayam. Nah, ini yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung. Kemudian borak, bahan pengawet bakso yang menyebabkan menjadi kenyal. Nah, itu yang dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Ini anak-anak tabel zat aditif, dampak negatifnya. Bisa kalian baca sejenak. MSG atau penyedap itu singkatan dari monosodium glutamat atau kita sering menyebutnya vetsin atau micin atau moto, bukan molto ya Nana ya. Nah, ini kita lanjutkan. Di dalam bidang kesehatan, ini kita ke zat adiktif dan psikotropika. Anak-anak, untuk zat adiktif dan psikotropika itu dalam dosis tertentu dapat untuk membantu dalam bidang kesehatan. Misalnya morfin menghilangkan rasa sakit, menurunkan tekanan darah, menimbulkan efek tidur. Tapi tentu saja ini dalam pengawasan dokter. Kalau yang menggunakan morfin tapi digunakan tidak di dalam pengawasan dokter, artinya dia pengguna narkoba, nah itu sudah menimbulkan efek yang kecanduan diantaranya, yang akan merugikan diri sendiri. Kemudian kodein, morfin, ini biasanya untuk menekan batuk atau antitusif, penghilang rasa sakit atau analgesik, sehingga kalau operasi itu biasanya diberikan obat untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Metadon, pengobatan pecandu, morfin, heroin atau opiat. Nah, sekali lagi anak-anak, sebenarnya zat-zat yang ada itu bermanfaat dalam bidang kesehatan, tentu saja dengan dosis tertentu di tangan ahlinya. Kemudian tranquilizer mayor, yaitu Valium, Lexotan, dan Activan untuk mengobati orang sakit jiwa agar dapat menenangkan diri. Kemudian ganja, itu juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit, sakit kepala, mencegah perkembangan glaukoma, mengurangi rasa sakit dan mual selama kemoterapi. Orang yang terkena kanker biasanya di kemo anak-anak, kalau tidak dikurangi dengan mengurangi rasa sakit, kasihan sekali. Kemudian rematik, menambah selera makan, mengobati insomnia atau susah tidur. Jadi anak-anak misalnya kalian mengalami susah tidur, tidak boleh langsung mengkonsumsi ganja. Nah, harus berobat ke dokter. Nanti dokter akan memberikan resep sesuai dengan penyakit yang anak-anak derita. Insomnia itu susah tidur karena apa? Karena mungkin siklus tidurnya malah dibalik. Nah, itu yang nggak benar. Jadi
pagi, siang, sore tidur, nanti malamnya begadang, nggak tidur, atau bilang susah tidur lah karena pagi sampai sore sudah tidur terus menerus. Nah jadi siklus tidurnya berubah, itu tidak menyehatkan anak-anak ya. Kita lanjutkan. Dampak negatif penggunaan psikotropika dapat menyebabkan tindakan kriminalitas, sedatif, dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Kokain dapat menimbulkan gangguan pencernaan, sulit tidur. Ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Penyalahgunaan amfetamin atau sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan pada jantung, bahkan sampai stroke. Sekarang ganja dapat menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu lama, dapat menimbulkan penyakit bronkitis, sinusitis, faringitis. Kemudian gangguan konsentrasi, hilangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh. Seperti rasa gelisah dan panik, gejala psikologi hilangnya semangat, cepat berubah suasana hati, hilangnya ingatan jangka pendek. Penggunaan jarum suntik. Jika tidak steril dalam penggunaan obat-obatan terlarang, akan meningkatkan si pecandu untuk tertular penyakit radang hati atau hepatitis B dan HIV atau AIDS. Nah ini sudah parah, sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian jarum suntiknya juga tidak steril, berarti kemungkinan bisa tertular penyakit yang berbahaya. Tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika. Silakan anak-anak, kalian bisa melihat pada tabel yang jelas begini. Kalau sudah menggunakan zat-zat psikotropika secara fisik, kurus, mata cekong merah, tangan berbintik-bintik merah, sering menguap, berair mata, berkeringat lebih. Nah, secara emosi sangat sensitif, cepat bosan, sifat membangkang, emosi naik turun. Kalau sudah seperti itu, berarti dia ketagihan. Nah ini, sehingga untuk membeli bahan-bahan atau yang dia butuhkan untuk mengatasi kecanduannya, sehingga sampai bisa menjadi mencuri uang atau barang di rumah atau di sekolah atau di tempat yang lain. Jadi langsung juga ke kriminal ya Nana ya. Nah selain itu perilakunya serba tidak menyenangkan, sikap tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, sering lupa tanggung jawab, takut air, malas mandi. Udah itu anak-anak sudah serba tidak menyenangkan, mengganggu keluarga dan lingkungan. Dirinya sendiri sebenarnya juga tidak nyaman. Maka anak-anak hati-hati, setelah mengetahui akibatnya apa, kalian bisa menjauhi. Upaya pengobatan ketergantungan nafsa. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Rehabilitasi tergantung korban ketergantungan nafsa dapat dilakukan di bagian psikiatri, rumah sakit umum pemerintah dan swasta. Atau ini dulu ada informasi anak-anak, proses detoksifikasi dapat dilakukan di rumah sakit ketergantungan obat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Upaya pencegahan atau prevensi primer penyalahgunaan nafsa. Yang satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, Bu percaya
anak-anak rajin beribadah, jangan lupa mohon kepada Allah sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak baik. 2. Komunikasi yang harmonis terhadap orang tua. Tidak hanya terhadap orang tua anak-anak, terhadap saudara maupun teman. Selalu berperilaku positif dengan aktivitas. Tidak merokok, karena rokok itu adalah pintu utama untuk masuk ke narkoba. Yang kelima, melakukan pengembangan diri atau hobi. Salurkan hobi positif anak-anak. Yang keenam, mampu menangkal pengaruh atau bujukan. Nah, hati-hati kalau misalnya kalian, terutama anak-anak laki-laki, kalau sudah bergaul dengan anak yang usianya di atas kalian, kadang yang sudah merokok, tolong tidak mudah terbujuk. Misalnya dipengaruhi untuk cobalah merokok, tolak saja, tetapi dengan cara yang halus. Maaf mas, saya tidak mencoba untuk merokok dan lain sebagainya. Anak-anak tahu bagaimana cara untuk menolak secara halus, artinya tidak menyakitkan orang yang mau mempengaruhi anak-anak, tetapi dia bisa menerima alasan yang kalian berikan. Kemudian yang ketujuh, saling menghargai sesama remaja atau peer group. Nah, sekarang dampak negatifnya yang anak-anak ya, secara garis besar adalah dampak negatif pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang salah. 1. Merusak sel saraf, perubahan perilaku, sehingga malas belajar, malas membantu orang tua, malas membersihkan diri. Yang ketiga, ketergantungan. Nah, kalau sudah ketergantungan berarti pengen lagi, berarti mau membeli itu kalau sudah tidak punya uang, kadang menimbulkan yang tadi Bu katakan, minta orang tua. Kalau tidak boleh, kadang mencuri. Kalau tidak ada yang dicuri, berarti mencuri ke tempat yang lain. Nah, ini menimbulkan kriminal sampai di nomor 5 itu, dan gangguan ketertiban umum. Akibatnya menimbulkan masalah sosial. Yang tidak kurang pentingnya anak-anak, ini menimbulkan penyakit, bisa HIV, jantung, radang lambung, merusak hati dan pankreas. Nah, anak-anak setelah mengikuti PJJ, Bu Wi berharap anak-anak bisa mengetahui, memahami, sehingga dapat menghindari, karena kita tahu dampak negatif dari zat aditif maupun adiktif. Bu Wi pesan, kerjakan latihan yang Bu Wi berikan. Untuk mengerjakan latihan soal di spensako.id. Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa bisa mengerjakan soal dengan membuka buku. Otomatis kalau kalian membuka buku, mencari jawaban di situ, yang bisa membantu anak-anak setelah melihat video dari Bu Wiwi, berarti otomatis kalian sudah belajar menghafal yang ada di buku dan memahami artinya. Sekian anak-anak dari Bu Wiwi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.